Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jack, Mana ya? ya hari ini teman-teman, gue udah bersama Ketua Korwil Kabupaten Bogor. Siapa lagi kalau bukan Bang Ya. Cupai. Bang, ya bang, sehat bang. Sehat-sehat, alhamdulillah. Oke nih bang, sebelumnya gue mau tanya-tanya nih bang tentang Jackmania Kabupaten Bogor ya. Pertama kali lo ikut organisasi Kesup Korwil mana bang? Kalau pertama kali gua ikut organisasi itu ikutnya sama Depok. Dulu ketuanya itu Korwilnya Bang Amir, panggilannya Bang Abong. Gak lama selang dari berapa tahun gitu, gue pindah lagi ke Pondok Labu karena dengan nggak tahu itu ada kendala apa gitu anak-anak. Kalau gue sih sebelumnya gue bukan ketua gitu karena gue tuh ngikut-ngikut aja tentang Persija, yang penting ayo ada yang mau dirin Jackmania di Bogor aja gue sokong gitu. Dan di Bogor juga dulunya banyak, ada dari Citerep pengikutnya, ada yang Pondok Labu juga, ada yang Kobeka dan lain-lain. Di Bogor dulu banyak gitu. Gitu aja sih kalau buat ceritanya. Terus ada lagi nih bang, asal muasal bentuknya Korwil Jackmania Kabupaten Bogor itu gimana sih bang? Kalau dibilang terbentuk itu sebenarnya ya yang tadi gue bilang, The Jack di Bogor itu sebenarnya banyak, ikut dari beberapa korwil lah di Bogor itu. Nggak lama yang gue bilang tadi ketuanya itu sebenarnya bukan gue, lalu anak-anak mungkin karena ada kendala dulu sama korwil lama, karena chaos dulu tuh waktu gue ikut kendalanya di bis. Ceritanya di bis gua nggak dapet bis, akhirnya karena ada chaos keterlambatan tuh tetangga main gitu kan, akhirnya bentrok tapi kita menang sih gitu kan. Karena masalah kalau cita-cita ribut mulu udah panjang lah jalurnya gitu, makanya nggak lama ya karena gua merasa kok gua kayak nggak diurusin gitu gara-gara telat bis, akhirnya gua jadi bentrok. Akhirnya gitu nggak lama ya gabung lah, merapat tuh sama anak-anak yang lain, supporter dari Citerep, dari Bogor Kota. Itu mungkin cacatan gitu. Nggak lama gue datang ke Lebak Bulus dengan dipanggil sama Ayah Riko dulu itu, ya dibilang Bogor harus ada korwil nih. Gue bilang, gue bingung korwil itu apa ya, gue bilang udah jangan gue dah bang gitu. Bilang, enggak, Cupai aja gini. Anak-anak tuh di belakang ngedorong gue, Cupai. Ya nggak lama ya udah deh, ayo, yang penting kalau gue jadi korwil lo harus ikutin aturan gue gitu kan. Nggak lama anak-anak bukan mengajukan, diusung gitu sama pusat ya. 2011 tepat tanggal 28 Januari 2011 itu kita diresmikan Jackmania Korwil Kabupaten Bogor berdiri. Itu semuanya udah pada gabung tuh di Bogor tuh. Jadi ya udah mulai, walaupun ada yang sekat-sekatan tapi udah banyak yang merapat gitu. Dari anggota dulu sekitar 200 orang dulu kalau nggak salah, itu 200. Ini Korwil Kabupaten Bogor kan udah 9 tahun nih berdiri ya. Suka dukanya yang paling berkesan gitu buat lo pas diriin Korwil ini gimana sih bang? Ceritanya bang? Kalau bicara sukanya tuh seneng deh, happy gitu ya. Namanya ketemu teman-teman banyak, dan yang paling berkesan ya bukan semua berkesan gitu teman. Kalau dibilang berkesan, gua awal ke Solo waktu dulu naik kereta itu hampir sekeluarga, abang gua ikut, sampai adik gua ikut tuh banyak. Abang gua, keluarga gua kan banyak juga, ada 7 orang itu. Aku udah ngikut sekitar 5 orang itu ikut nonton bareng anak-anak naik kereta. Lalu ngibarin bendera Kabupaten Bogor itu banyak, udah gabung sama anak Pembajak, sama anak Cikaret, sama anak Bogor Kota, semua kita bareng-bareng di situ. Orang nanya, ini Kabupaten Bogor? Iya. Gila, berapa orang? Hampir 100 lebih bang berangkat. Ini banyak tuh waktu itu, soalnya Kemayoran biasanya paling banyak gitu. Cuman pas lagi waktu itu Kemayoran mungkin lagi dikit gitu berangkatnya, mungkin dia biasa paling banyak. Nah lama wih ini udah pasti jadi korwil gini gitu. Makanya gue cuman ada rasa bangga, gue anak Bogor dukung Persija, ya merasa ada emosional sendiri gitu. Tapi di satu sisi gue juga bukan berarti gue pengkhianat dari Bogor itu, soalnya Persija sudah melekat di hati gue duluan gitu. Kalau dibilang dukanya ibaratnya dulu, kalau bilangnya nonton Persija, jangankan nonton Persija gitu, kita keluar pakai baju Persija di luar itu orang udah aneh gitu, ih Persija gini-gini, hampir ya main dikejar-kejar gitu. Teman-teman cerita kali, kalau gue sih nggak pernah dikejar-kejar gitu ya, tapi teman pakai Persija. Tapi gue terbiasa kalau kemana-mana pakai baju Persija karena gue bilang ya gue emang Persija, ya Persija kebanggaan gue gitu. Lalu gue jalan nonton gitu, akhirnya pas momen setiap berangkat tuh selalu tawuran, nggak di playover
Cibinong sama di Jagorawi gitu. Kalau Jagorawi suka pada tahu sama anak, tapi alhamdulillah anak The Jack gue bilang satu komando, ketika kita bentrok-bentrok ya kita harus siap mental, lu jangan cengeng apa ya, banyak lah kejadian-kejadian. Tapi di situ semenjak ada kayak gitu banyak ada yang kena, kaca pecah, sampai ada mobil pada hancur atau gimana, itu awal-awalnya gue bilang, gue yang bilang anak yaudah ini kita bareng-bareng aja, kita ganti dan lain-lain, kita harus bareng-bareng gitu. Nggak terlepas dari itu sampai sekarang alhamdulillah kita nonton udah kayak jalan tol tuh, bablas sudah, ibaratnya mungkin dia pada capek yang mantek-mantekin itu, wah mantekin The Jack sampai mantekin robot ibaratnya gitu. Mungkin ya ada Bagong, ada Panus, ada Botak, ada Isa, itu yang orang-orang di ibaratnya benteng-benteng Takeshi udah pada ngumpul itu bareng-bareng ya. Alhamdulillah Bogor sekarang berkembang sampai anggota 7.000 katanya aktif ya. Berarti total sekarang ada 7.000 anggota aktif tuh Bang ya. Harapan kedepannya buat sub Kabupaten Bogor nih gimana sih Bang? Lu punya harapan apa sih? Kalau harapan gua sih ya terlepas dari Bogor anggota banyak, sebenarnya gini, kalau dibilang gua anggota banyak bukan berarti ingin gua menguasai The Jackmania harus ikut ke gua terus, enggak. Karena gua merasa gini, ketika di Bogor kenceng rivalitas dengan supporter sebelah tetangga yang kental, gue tuh pengen anak-anak ketika ada kejadian, ketika ada kendala, mereka itu langsung yang namanya saling kontekan, koordinasi gitu. Ibarat sapu, kalau satu nyapu agak susah bersihin sapunya, berarti bukan berarti kita ingin ngumpul berani banyak-banyak, enggak. Itu pengen yang namanya anak-anak kompak itu. Makanya sampai sekarang anggota 7.000 itu ya gue bilang anak-anak tetaplah jaga kebersamaan, Fred. Karena dukung Persija apa sih yang kita ribut-ributin kalau di Bogor, gue bilang nggak ada. Karena anak-anak ya rivalitas begitu kenceng, gue pengen anak tetap ada satu wadah, ketika ada kendala kita jadi akar yang utuh, yang kuat. Kalaupun ada angin kencang menerpa kita akan kokoh. Tapi kalau kita nanti di Bogor misah-misah si A, nanti biarin itu mah kubunya dia yang lagi ribut, kita main aman. Bahkan ya kalau dibilang nanti ada kejadian-kejadian jadi main suruh-suruan atau tunjuk-tunjukkan, gue nggak mau. Tapi sekarang di anggota sekarang 7.000, gue selalu bilang gini, udah nggak zaman namanya The Jack ribut-ribut. Lebih baik kita tunjukin ketika anggota kita banyak, ketika kita kompak ya ibaratnya rival juga akan segan gitu ke kita gitu gue bilang. Nah, alhamdulillah sekarang anggota 7.000 anak-anak makin solid, makin kompak lah Bang. Kan kalau buat berangkat sendiri ke stadion itu kan pasti ada musuh ya yang ngadang. Nah, suka ada korban jiwa nggak sih Bang? Apa entah kebacok, luka-luka, kaca pecah? Kalau itu yang tadi gue bilang, sebenarnya yang namanya kaca pecah, kaca apa banyak itu kejadian. Tapi gue selalu bilang ke anak-anak ini, ketika lu ikut organisasi, kita ini supporter bukan yang dibiayakan, atau ibaratnya kita bukan suatu organisasi kemasyarakatan yang ada pembiayaan. Tapi ketika lu kena, ayo kita bareng-bareng, ibaratnya kolekan dan lain-lain gitu, kita urusi, kita bantu. Cuman jangan terlalu ngelengek ke pusat juga, dikit-dikit misalnya kebacok kita ngadu, bilang dikit-dikit kena kaca pecah kita bilang. Gue sih malu juga gitu. Dari situ gue bilang, kalau dibilang korban banyak itu anak-anak dulu emang sering banyak yang kena, terutama kalau kaca pecah itu gantiinnya bener-bener juta-jutaan gitu. Cuman gue bilang ya kembali lagi, ketika kita dalam suatu rombongan yang besar yang banyak, insya Allah nggak ada kendala. Tapi setiap kendala pasti ada sampai sekarang juga, cuman nggak begitu parah. Hampir ibaratnya tuh kalau dulu tuh 70% kendala, 30% lancar. Sekarang kebalik, 70% lancarnya, 30% kendala. Kendalanya ya banyak yang jahil-jahilan naik kereta, atau ada yang nipukin dari kereta, ada yang lewat jalur kereta gitu, ada yang naik bis dipukin. Tapi sekarang udah enggak sih. Kalau buat korban ya banyak gitu, cuman gua nggak pernah ngadu-ngadu ke pusat, dan nggak pernah gue bilang anak-anak ketika lu kena kebacok atau gimana jangan diekspos. Karena kenapa? Lelaki akan selalu dibilangnya menjaga apa sih namanya yang bukan aib dah, ibaratnya yang cengeng-cengeng nggak usah deh lu tongol-tongolin gitu. Lebih baik aja lu supporter, ya lu jadi supporter yang sejati gitu. Gua selalu didik anak-anak itu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang anak-anak nggak cengeng-cengeng apa-apa, dia bisa. Jadi kan besok-besok kalau ada apa-apa dia jadi sosok pemimpin yang benar-benar bisa tanggung jawab ke anggotanya. Jangan sampai kita nengek ke orang tua kita kapan dewasanya gitu. Dengerin nih atau Bang Cupai. Terus harapan buat Persija gimana sih Bang? Wah, kalau harapan buat Persija sih gue pengen juara lagi gitu. Ini jujur aja, gue salah satu yang sekarang udah 9 tahun gitu jadi koril, gue ngerasain
dulu cuma denger Persija waktu itu juara gini bla 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 happy. Wah sekarang bener ketika Persija juara gue bilang begitu meriah, dan gue bilang ini this is Jakarta, gue bilang keren lah, gue bilang makanya harapan gue buat Persija di liga-liga berikutnya di kompetisi apapun Persija tetap juara, biar The Jack juga happy, karena gue bilang jauh-jauh kita nonton ya, kalau buat untuk kalah buat apa, bukan berarti kita nggak mau nggak mau dukung Persija saat terpuruk, tapi kalau bisa menang kenapa enggak gitu. Pokoknya harapan buat Persija itu ibaratnya udah banyak lah ibaratnya ya, utamanya gue pengen Persija juara lagi gitu kan. Oke, cukup nih gua rasa interview kita kali ini. Interview kayak kerjaan ya kira. Ya buat teman-teman, makasih Bang Cipa ya atas waktunya. Oke, Ya, siap. ya. Oke. Oke, siap. Jik. Mari ya. Udah lupa salam.